Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal Vilayani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah genetika. Di sini saya Tiara Ayurita sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan DNA dan juga RNA. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama yaitu Alvina Tahta Aidina, yang kedua yaitu Siska Triakoria, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Tiara Ayurita, dan yang keempat yaitu Binti Nimatun Jannah, dan yang kelima yaitu Citra Sari Agustina. Baik, untuk para pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan RNA. RNA pertama kali dipelajari pada tahun 1900-an. Perbedaan kimia antara RNA dan juga DNA tidak terlihat. Mereka dinamai berdasarkan bahan tempat mereka diisolasi. Studi biokimia awalnya menunjukkan bahwa RNA mudah dipecah pada pH tinggi, sedangkan DNA dia tetap stabil meskipun terdenaturasi dalam alkali. Analisis komposisi nukleosida pertama-tama menunjukkan bahwa kandungan RNA serupa nukleobase dan DNA dengan urasil sebagai pengganti timin. RNA tersebut mengandung sejumlah komponen nukleobase minor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RNA penting untuk evolusi prebiotik. Penemuan RNA katalik atau ribosom menunjukkan bahwa RNA itu dapat menjadikan informasi genetik seperti DNA dan mengkatalisasi reaksi biokimia tertentu seperti pada enzim protein. Kesadaran tersebut itu mengarah pada hipotesis di dunia RNA, sebuah proposal bahwa RNA mungkin telah memainkan peran penting di dalam evolusi prebiotik pada waktu sebelum molekul dengan fungsi yang lebih khusus, DNA dan juga protein itu mendominasi pengkodaan dan katalisis informasi biologis. Meskipun tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui jalannya evolusi prebiotik dengan pasti, keberadaan molekul RNA fungsional dengan nenek moyang yang sama di semua bentuk kehidupan modern merupakan argumen kuat bahwa RNA itu hadir secara luas pada saat persekutuan terakhir leluhur. Selanjutnya yaitu penemuan RNA katalik atau ribosim. Sebuah sistem eksperimental itu dikembangkan di mana prekursor rRNA yang mengandung intron dari inti protozoa Tetrahymena bersilia dapat disambung secara in vitro. Analisis biokimia selanjutnya itu menunjukkan bahwa intron grup 1 ini disambungkan sendiri, yaitu RNA prekursor mampu melakukan reaksi penyambungan lengkap tanpa adanya protein. Di dalam pekerjaan yang terpisah, komponen RNA dari enzim bakteri ribonukleoase P ribonukleoai protein kompleks itu terbukti mengkatalisis reaksi pemrosesan tRNA tanpa adanya protein. Eksperimen tersebut itu mewakili landmark dalam biologi RNA karena mereka mengungkapkan bahwa RNA itu dapat memainkan peran aktif di dalam proses seluler dengan mengkatalisasi reaksi biokimia tertentu. Sebelum penemuan tersebut diyakini bahwa katalisis biologis hanyalah di bidang enzim protein. Lokalisasi dalam sel dan peran morfogenetik. Pada tahun 1933, saat mempelajari telur landak laut, Jean Bradshart menyatakan bahwa DNA ditemukan dalam inti sel dan RNA hanya di sitoplasma. Pada masa itu, asam nukleat ragi RNA diperkirakan terjadi pada tumbuhan, sedangkan asam nukleat timus DNA hanya pada hewan. Yang terakhir dianggap sebagai
tetramer dengan fungsi penyangga pH seluler. Selama tahun 1930-an, Joachim Himmerling melakukan eksperimen dengan acetabularia, di mana ia mulai membedakan kontribusi inti dan substansi sitoplasma. Kemudian ditemukan menjadi DNA dan mRNA masing-masing untuk morfogenesis dan perkembangan sel. Messenger RNA mRNA membawa informasi genetik yang mengarah sintesis protein. Pada tahun 1951 sampai 1965, konsep RNA pembawa pesan muncul pada akhir 1950-an dan dikaitkan dengan deskripsi Crick tentang dogma sentral biologi molekuler yang menegaskan bahwa DNA menyebabkan pembentukan RNA yang pada gilirannya menyebabkan sintesis protein. Selama awal 1960-an, analisis genetik canggih dari mutasi pada operon LAG dari E. coli dan locus RII dari bakteri OVAC-T4 berperan dalam mendefinisikan sifat dari kedua messenger RNA dan kode genetik. Sifat RNA bakteri yang berumur pendek bersama dengan sifat populasi mRNA seluler yang sangat kompleks membuat isolasi biokimia mRNA menjadi sangat menantang. Masalah ini diatasi pada tahun 1960-an dengan penggunaan retikulosit pada vertebrata yang menghasilkan mRNA dengan jumlah besar yang sangat diperkaya dalam RNA yang mengkode alfa dan beta globin, dua rantai protein utama hemoglobin. Bukti eksperimental pertama langsung untuk keberadaan mRNA disediakan oleh sistem sintesis hemoglobin. Sejarah penemuan DNA. Yang pertama, pengertian DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan asam nukleat yang menyimpan informasi tentang genetika. DNA juga bisa diartikan sebagai bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat atau hereditas dari induk kepada keturunannya. Pengertian DNA menurut beberapa tokoh. Yang pertama menurut Johannes Friedrich Meiskar pada tahun 1860. Menurut Johannes Friedrich Meiskar, mengisolisir molekul DNA dari sel spermatozoa dan dari nukleus sel-sel darah merah burung. Beliau mengemukakan bahwa nukleus sel tidak terdiri dari karbohidrat, protein, ataupun lemak, melainkan juga terdiri dari zat yang mempunyai kandungan fosfor yang sangat tinggi. Molekul ini dinamakan dengan nukleolin, yang diyakini berasal dari nukleus. Nukleus ini sebenarnya adalah DNA. Yang kedua menurut Fischer pada tahun 1880. Fischer mengemukakan bahwa adanya zat-zat pirimidin dan purin di dalam asam. Yang ketiga menurut Albert Kossel pada tahun 1885 sampai dengan 1901. Albert Kossel menemukan asam nukleat. Beliau mengamati komposisi struktur kimia dari nuklein. Beliau juga menemukan adanya dua pirimidin berupa sitosin dan timin, dan dua purin yaitu adenin dan guanin di dalam asam nukleat. Albert Kossel dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1910. Yang keempat menurut Robert Fulgen pada tahun 1914. Robert Fulgen mengemukakan tes warna yang dilakukannya terhadap DNA, yang kemudian penelitiannya ini dikenal di kalangan biologi dengan istilah reaksi Fulgen. Selanjutnya yang kelima, pada tahun 1920, seorang ahli biokimia kelahiran Rusia, Popus Levin, menemukan gula 5 karbon ribos dan gula deoksiribosa di dalam asam nukleat. Dia mempelajari struktur dan fungsi asam nukleat dengan mengkarakterisasi berbagai bentuk asam nukleat DNA dari RNA dan menemukan bahwa DNA mengandung gugus adenin, guanin, timin, sitosin, deoksiribosa, dan fosfat.
Yang keenam, pada tahun 1940, Avery Oswald bersama dengan Colin Masleod dan Marceline McCarthy menemukan adanya molekul yang bisa ditransformasikan. Dia juga memberi penegasan terhadap penemuan terdahulu bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Yang ketujuh, pada tahun 1950, Erwin Chargaff menemukan jumlah basa-basa nitrogen dalam DNA. Dia juga menyatakan bahwa jumlah G sama dengan C dan A sama dengan T serta P sama dengan P. Jumlah basa-basa nitrogen ini bervariasi pada beberapa spesies. Hasil penemuannya dinamakan dengan hukum Chargaff. Yang kedelapan, pada tahun 1951 sampai 1953, Rosalind Franklin melakukan kerjasama riset dengan Maurice Wilkins dan Raymond Gosling. Dia berhasil memfoto struktur DNA dengan difraksi sinar X dengan metode kristalografi. Dalam penemuannya mengemukakan bahwa basa-basa purin dan pirimidin dalam molekul DNA terletak dalam jarak 3,4 A. Menemukan gugus fosfat terdapat dalam struktur DNA dan juga hampir menemukan struktur untaian ganda. Yang kesembilan, pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick mendefinisikan DNA sebagai polimer yang terdiri dari 4 basa asam nukleat, 2 dari kelompok purin, adenin dan guanin, dan 2 lainnya dari pirimidin, sitosin dan timin. Keempat nukleobasa tersebut terhubung dengan glukosa fosfat. Dia juga menemukan struktur untaian ganda DNA. Dia dianugerahi Nobel pada tahun 1962 di bidang fisiologi atau kedokteran. Kebenaran dari teori double helix yang dikemukakan oleh Watson dan Crick ini diperkuat oleh Kemberg yang membuat molekul DNA dalam sistem sel bebas. Sebagai bahan genetik yang lengkap, DNA dipergunakan dalam ilmu kedokteran kehakiman pada tahun 1960-an, sekitar 7 tahun setelah penemuan Watson dan Crick yang pertama kali diterapkan di Inggris. Kemudian, seiring dengan bergulirnya waktu, perkembangan DNA sebagai suatu penemuan besar tidak lagi terbatas hanya sekedar sebagai sebuah pita informasi. Akan tetapi, pada saat ini telah jauh berkembang dengan sangat pesat. Penemuan-penemuan dari generasi ke generasi semakin melengkapi dan memberikan manfaat baru, termasuk hasil tes DNA untuk menentukan hubungan nasab antara orang tua dan juga anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.